Halo, assalamualaikum. Balik lagi bareng aku Ria. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Nah, baik di episode malam ini aku mau coba sharing tips atur uang tanpa ribet untuk pemula. Nah, buat yang pengen tahu pembahasannya, boleh simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, aku mau ngasih informasi dulu nih. Buat yang lagi nyari alat nabung, misal celengan target, dompet disiplin atau binder untuk budgeting, boleh banget klik keranjang yang ada di layar atau langsung saja ke deskripsi. Di sana sudah ada linknya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, langsung aja yang pertama, tips atur uang tanpa ribet untuk pemula yaitu pisahkan uang menjadi 3 kategori saja. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih pemula, masih belajar mengatur uang, mengatur pengeluaran, kalau misalkan budgeting ngebuat teman-teman ngerasa ribet karena terlalu rinci, boleh ya dimulai dari memisahkan uang menjadi 3 kategori utama saja. Di antaranya kebutuhan, menabung, dan jajan atau keinginan kayak gitu. Nah, jadi teman-teman pas gajian, pas nerima uang pokoknya langsung dipisahkan ya. Dipisahkan menjadi 3 kategori itu. Tujuannya apa? Agar kita tahu batasan. Karena kalau nggak dipisahin, nggak dibatasin, takutnya malah bablas ya. Jajan atau mungkin hiburan terlalu berlebihan. Nanti uangnya nggak ada untuk nabung atau mungkin kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kedua, tips atur uang tanpa ribet untuk pemula yaitu tetapkan anggaran yang realistis. Nah, ini seperti yang barusan aku bahas ya. Kita harus menyesuaikan ya, harus menyesuaikan anggaran dengan penghasilan kita. Misalkan kayak gini, kita nabung karena kitanya terlalu ambisi, pengen uang tabungan cepat terkumpul banyak ya, kemudian kita nabung dengan nominal yang terlalu besar. Ibaratnya nggak sesuai atau mungkin nggak seimbang dengan penghasilan kita. Misal nih, penghasilan kita 5 juta rupiah, kebutuhan cukup banyak, tapi kita menetapkan anggaran untuk menabung 3 juta rupiah. Nah, itu kan terlalu berlebihan ya, terlalu besar untuk penghasilan kita. Nah, jangan seperti itu. Karena apa? Itu gak akan bertahan lama. Kita nggak menyisihkan anggaran untuk hiburan, ya, untuk jajan, untuk memenuhi keinginan. Nanti kita bakalan stres. Kalaupun bertahan, ya paling sebulan 2 bulan kesananya nggak bakalan bisa. Malah takutnya nanti kalap ya. Nggak nyaman ternyata nabung itu. Hidup hemat itu ternyata nggak nyaman, nggak enak. Nah, padahal bukan nggak enak ya, kita aja yang tidak menetapkan anggaran yang realistis ya, terlalu berlebihan untuk nabung. Nah, untuk kebutuhan juga sama, kalau terlalu sedikit kita tidak bisa memenuhi kebutuhan sebagaimana mestinya. Makannya ngasal atau mungkin ada kebutuhan yang tidak kita penuhi ya, misalkan kendaraan nggak kita servis karena ngerasa sayang uangnya, mendingan ditabung. Padahal itu kan masuknya pada kebutuhan yang harus kita penuhi, karena itu menyangkut keberlangsungan hidup kita. Amit-amit ya, takutnya ya kendaraan kita rusak atau ya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, makanya kata aku tadi, tetapkan anggaran yang realistis. Pokoknya seimbangkan aja, nabung sesuai dengan kemampuan kita. Gak mesti besar, yang penting kita konsisten. Kita mampu nabung segitu, insya Allah dengan nabung segitu gak akan diambil-ambil lagi, gak akan diingat-ingat. Nah, kayak gitu aja. Jadi jelas ya, fokus kita jangan ambisi pengen hemat, jangan ambisi pengen nabung. Kita lebih ke atur aja bagaimana kita merasa nyaman. Karena dengan nyaman, insya Allah kita akan bisa konsisten ya. Kemudian yang ketiga, tips atur uang tanpa ribet untuk pemula yaitu menabung di awal. Nah, siapa nih di sini yang kalau nabung masih aja nunggu uang sisa? Susah ya? Ya iya ya, kalau kita nabung nunggu uang sisa itu biasanya susah. Apalagi kalau kita belum bisa mengendalikan diri. Boro-boro ada uang sisa, yang ada kita masih ngerasa kurang dan kurang. Nah, sebenarnya tidak selalu karena penghasilan kitanya kurang ya. Tidak selalu itu alasannya. Terkadang karena kita tidak mengatur pengeluaran tersebut. Kita tidak membatasi setiap pengeluaran. Nah, makanya disitulah penting banget kita harus sadar ya. Ngeluarin uang tuh harus sadar, benar-benar sadar teman-teman. Bukan berarti kita perhitungan, bukan berarti kita banyak mikir, tapi memang kita harus sadar. Ngeluarin uang tuh jangan kayak dihipnotis nggak sadar, jangan kayak gitu. Sadar nih, aku ngeluarin uang untuk apa nih? Untuk ini, karena memang aku butuh, karena fungsinya ini, untuk ini, nah kayak gitu ya. Harus dengan benar-benar kesadaran. Karena kalau nggak sadar, teman-teman pasti nanti bakal bingung sendiri. Lah, kenapa uang aku segini? Nah, aku beli apa aja? Aku pengeluarannya apa aja? Nah, itu ngebuat teman-teman gak nyaman.
ya, nggak nyaman, nggak tenang karena nggak tahu uangnya habis untuk apa. Tapi kalau misalkan kita sadar ngeluarin uang untuk apa aja, kita gak bakal nyesel. Sekalipun misalnya uang kita habis, kita gak bakal nyesel karena apa? Kita tahu uang kita dipakai untuk apa aja itu, ya. Pentingnya harus ada kesadaran. Nah, jadi jelas ya teman-teman, kalau kita pengen bisa nabung, kita harus sadar dengan pengeluaran kita harus sadar saat kita mengeluarkan uang, dan kita harus menyisihkan untuk menabung itu di awal, jangan di akhir, jangan nunggu uang sisa. Kemudian yang keempat yaitu ingat bahwa tujuan utama keuangan adalah rasa aman dan tenang. Nah, jadi kayak gini ya teman-teman, kita mengatur uang, kita menabung, kita budgeting, itu bukan untuk menumpuk-numpuk harta, bukan untuk jadi kaya, bukan, ya. Tapi untuk apa? Agar kita merasa tenang, agar kita merasa aman. Kayak gini, kalau uang kita selalu habis, kita nggak punya tabungan, kita pusing teman-teman. Kalau ada pengeluaran dadakan, kita pusing. Kita harus bergantung sama orang lain. Nah, dengan kita bisa mengatur uang, kita bisa nabung, punya dana darurat, kita akan tenang. Nah, rasa tenang dan aman itu yang menjadi tujuan kita. Bukan untuk numpuk-numpuk harta, bukan. Buat apa ya? Harta itu gak bakalan dibawa mati, bener. Buat apa? Cuman kita butuh rasa aman, kita butuh rasa tenang. Kita pengen tidur nyenyak tanpa harus mikirin cicilan besok gimana belum ada uangnya. Kita bisa memenuhi keinginan, memenuhi kebutuhan dengan layak tanpa perlu pusing gak ada uangnya. Nah itu, ya, itu yang menjadi tujuan kita. Kita pengen hidup layak, kita pengen hidup seimbang, kita gak pengen banyak pikiran, kita gak pengen bergantung sama orang lain. Itu yang menjadi tujuan kita, bukan harta yang berlebihan, bukan untuk menjadi kaya raya, bukan itu. Makanya harus benarkan dulu mindset kita, karena kalau kita selalu berpikir ngapain nabung, numpuk-numpuk harta gak bakalan dibawa mati, otomatis kita bakalan jadi males nabung, ya. Ngapain nabung, pasti kayak gitu ya. Ya udah sih dinikmati aja, padahal kita nabung juga untuk kenikmatan kita di masa yang akan datang, yaitu sedia payung sebelum hujan. Kita sediain dana darurat, kita sediain tabungan, takutnya nanti kita kepepet kayak gitu loh teman-teman. Tanamkan di dalam pikiran kita tujuan kita budgeting, tujuan kita mengatur uang itu agar kita merasa tenang dan aman. Kemudian tips yang kelima yaitu hindari menyalahkan diri saat pengeluaran tidak sesuai dengan rencana. Nah, mengatur keuangan itu adalah proses. Kita enggak lagi berlomba sama siapapun, ya. Kita lagi belajar dan itu perlu waktu. Jadi kalau misalkan teman-teman sekarang coba ngatur uang, coba budgeting, coba menabung, kemudian gagal, itu bukan kegagalan, tapi itu proses. Ya kita aja kayak belajar membaca ya, dulu pas belum bisa baca kan nggak belajar sekali, 2 kali langsung bisa. Itu ada waktu, ada proses ya. Jadi kalau misalkan teman-teman budgeting atau mungkin ngatur uang atau mungkin nabung di bulan pertama ternyata tidak sesuai dengan anggaran yang direncanakan, nggak apa-apa. Silakan belajar lagi, evaluasi lagi, mana sih kesalahannya. Nah, diperbaiki di bulan berikutnya. Ya, masih ada yang salah nih, yang kurang tepat, diperbaiki lagi, ya, dipraktekin di bulan berikutnya terus. Pasti aku yakin banget yang namanya kita berusaha akan ada perubahan, meskipun perubahannya nggak signifikan sesuai dengan yang kita harapkan, ya. Misalkan kemarin kita nggak budgeting, kita sampai berhutang. Nah, minimalnya sekarang kita budgeting, kita berusaha nabung, minimalnya nggak dapat tabungan, kita nggak punya hutang. Nah, itu kan udah merupakan kemajuannya, itu udah merupakan progres. Maka dari itu jangan disepelekan, karena setiap usaha yang kita lakukan pasti akan ada hasil. Nah, jadi kesimpulan pembahasan di episode malam ini mengenai tips atur uang tanpa ribet untuk pemula. Yang pertama, pisahkan uang menjadi 3 kategori saja. Kemudian yang kedua, tetapkan anggaran yang realistis. Yang ketiga, menabung di awal. Yang keempat, ingat bahwa tujuan utama keuangan adalah rasa aman dan tenang. Yang kelima, hindari menyalahkan diri sendiri saat pengeluaran tidak sesuai dengan rencana. Nah, baik, mungkin cukup sekian pembahasan di episode malam ini. Sekali lagi, aku nggak ada niatan untuk menggurui, aku cuma pengen sharing aja. Berharap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Kalau suka dengan video ini, boleh like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.